3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pengantar akuntansi tentang chapter 9. Perkenalkan, nama saya Safa Amanda. Saya Unix Carrera. Saya Minarka Tamara. Saya Dinara Alifia Putri. Dan saya Syaira Naila. Aset tetap, fire aset atau disebut dengan aset tetap adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Aset tetap juga dianggap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Dalam akuntansi, aset tetap dicatat umurnya dengan memperkirakan masa manfaat yang dimiliki. Harga yang dicatat juga menggunakan harga perolehan yang kemudian disusutkan secara periodik menggunakan metode yang telah ditentukan perusahaan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui nilai atau harga sesungguhnya dari sebuah aset tetap, sehingga perusahaan bisa memperkirakan harga jual ketika aset telah digunakan beberapa tahun. Menentukan biaya aset tetap, yang pertama itu ada tanah, yang kedua ada pengembangan tanah, yang ketiga ada bangunan, dan yang keempat ada peralatan. Yang pertama itu ada tanah. Perusahaan sering menggunakan tanah sebagai lokasi pabrik manufaktur atau gedung perkantoran. Biaya tanah itu termasuk yang pertama ada harga pembelian tunai. Yang kedua ada biaya penutupan seperti biaya kepemilikan dan pengacara. Yang ketiga ada komisi perantara real estate. Dan yang terakhir yaitu ada pajak properti yang masih harus dibayar dan hak gadai lainnya yang ditanggung oleh pembeli. Misalnya, jika proses kasnya itu adalah sebesar $50.000 dan pembeli setuju untuk membayar pajak yang masih harus dibayar sebesar $5.000, harga tanahnya itu adalah $55. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Leo Ltd mengakuisisikan real estate dengan biaya tunai sebesar $2 juta. Properti tersebut berisi gudang tua yang diratakan dengan biaya bersih $60.000, $75.000 dengan biaya dikurangi sebesar $15.000 hasil dari sisa-sisa bahan. Pengeluaran tambahan adalah biaya pengacara $10.000 dan komisi broker real estate $80.000. Harga tanah adalah $2.150.000 seperti yang terhitung pada ilustrasi 9.2. Yang kedua ada pengembangan tanah. Pengembangan tanah adalah penambahan struktural dengan umur terbatas. Contohnya adalah jalan masuk, tempat parkir, pagar, landscape, dan penyiram bawah tanah. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk membuat perbaikan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya, biaya tempat parkir baru untuk Hero Supermarket, termasuk jumlah yang dibayarkan untuk pengerasan jalan, pemagaran, dan penerangan. Jadi, Hero Supermarket mendebit total semua biaya ini ke perbaikan lahan. Perbaikan lahan memiliki masa manfaat yang terbatas. Bahkan, jika dirawat dengan baik, pada akhirnya akan diganti. Akibatnya, perusahaan mengeluarkan biaya depresiasi biaya perbaikan tanah selama masa manfaatnya. Yang ketiga, ada bangunan. Gedung adalah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti pertokoan, perkantoran, pabrik, gudang, dan hangar pesawat. Perusahaan mendebit ke akun bangunan semua pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pembelian atau pembangunan gedung. Ketika sebuah bangunan dibeli, biaya tersebut termasuk harga pembelian, biaya penutupan termasuk biaya pengacara, asuransi kepemilikan, dan lain-lain, dan komisi broker real estate.
biaya untuk membuat bangunan siap untuk digunakan sesuai peruntukannya, termasuk pengeluaran untuk renovasi dan penggantian atau perbaikan atap, lantai, kabel listrik, dan pipa ledeng. Ketika gedung baru dibangun, biasanya terdiri dari harga kontrak ditambah dengan pembayaran biaya arsitek, izin bangunan, dan biaya penggalian. Selain itu, perusahaan membebankan biaya bunga tertentu ke akun bangunan. Biaya bunga yang timbul untuk membiayai proyek dimasukkan ke dalam biaya bangunan ketika diperlukan jangka waktu yang signifikan untuk menyiapkan bangunan tersebut. Dalam keadaan ini, biaya bunga dianggap sebagai kebutuhan bahan dan tenaga kerja. Namun, penyertaan biaya bunga dalam biaya pembangunan gedung dibatasi pada biaya bunga yang timbul selama masa konstruksi. Ketika konstruksi telah selesai, perusahaan mencatat pembayaran bunga berikutnya atas dana yang dipinjam untuk membiayai konstruksi sebagai debit, yaitu kenaikan beban bunga. Yang keempat, ada peralatan. Peralatan termasuk aset yang digunakan dalam operasi seperti counter check-out toko, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang. Biasanya biaya peralatan seperti kendaraan Europcar terdiri dari harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, dan asuransi selama transit yang dibayarkan oleh pembeli. Ini juga termasuk pengeluaran yang diperlukan untuk merakit, memasang, dan menguji unit. Namun, Europcar tidak memasukkan lisensi kendaraan bermotor dan asuransi kecelakaan pada kendaraan perusahaan dalam biaya peralatan. Biaya-biaya ini merupakan pengeluaran rutin tahunan dan tidak menguntungkan periode mendatang. Jadi, biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya. Sebagai ilustrasi, asumsikan Zhang Ltd membeli mesin pabrik dengan harga tunai sebesar $500.000. Pengeluaran terkait untuk pajak penjualan sebesar $30.000, asuransi selama pengiriman sebesar $5.000, dan pemasangan serta pengujian sebesar $10.000. Biaya mesin pabrik adalah $545.000 dihitung pada ilustrasi 9.3. Zhang membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat pembelian dan pengeluaran terkait jurnalnya, yaitu equipment pada kas sebesar $545.000. Contoh lain, asumsikan bahwa grup Huang membeli truk pengiriman dengan harga tunai sebesar $420.000. Pengeluaran terkait terdiri dari pajak penjualan sebesar $13.200, pengecatan dan penulisan huruf sebesar $5.000, lisensi kendaraan bermotor sebesar $800, dan polis asuransi kecelakaan 3 tahun sebesar $16.000. Biaya truk pengiriman adalah $438.200. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.4. Huang memperlakukan biaya lisensi kendaraan bermotor sebagai biaya dan biaya polis asuransi sebagai aset prabayar. Jadi, Huang membuat entry berikut untuk mencatat pembelian truk dan pengeluaran terkait jurnalnya, yaitu equipment sebesar $438.200 di debit, license expense sebesar $800 di debit, prepaid insurance sebesar $16.000 di debit, pada kas sebesar $455.000 di kredit. Pengeluaran selama masa guna. Selama masa manfaat aset, perusahaan mungkin mengeluarkan biaya untuk perbaikan, penambahan, atau peningkatan biasa. Perbaikan biasa adalah pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan umur produktif unit. Biasanya jumlah yang cukup kecil yang sering terjadi, contohnya adalah tone-up motor dan penggantian oli, pengecatan bangunan, dan penggantian roda gigi yang aus pada mesin. Perusahaan mencatat perbaikan tersebut sebagai debit pada beban pemeliharaan dan perbaikan pada saat terjadinya. Karena langsung dibebankan sebagai beban terhadap pendapatan, maka biaya tersebut sering disebut sebagai beban pendapatan.
Faktor dalam menghitung depresiasi yang pertama itu ada biaya. Perusahaan mencatat aset tetap pada harga perolehan sesuai dengan prinsip biaya historis. Yang kedua, umur ekonomis. Umur ekonomis adalah perkiraan umur produktif yang diharapkan, juga disebut umur pakai dari aset bagi pemiliknya. Umur ekonomis dapat dinyatakan dalam waktu. Unit aktivitas seperti jam mesin atau unit output. Umur ekonomis adalah perkiraan. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan aset, perbaikan dan pemeliharaan yang diharapkan, dan kerentanannya terhadap keusangan. Yang ketiga ada nilai residu. Nilai residu adalah estimasi nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset sebagai potongan atau pada nilai tukar tambah yang diharapkan. Seperti masa manfaat, nilai sisa adalah perkiraan. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan rencana pelepasan aset dan pengalamannya dengan aset serupa. Next. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian kos aset-aset berwujud menjadi biaya secara sistematik dan rasional ke periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset-aset berwujud tersebut. Nah, banyak yang mengasumsikan bahwa penyusutan itu merupakan penilaian aset, padahal penyusutan itu merupakan proses alokasi kos, bukan penilaian aset. Setelah itu, penyusutan itu berlaku untuk pengembangan tanah, bangunan, dan peralatan, tetapi tidak untuk tanah. Nah, depresiasi dilakukan karena kemampuan suatu aset untuk menghasilkan pendapatan akan menurun selama masa manfaat aset. Metode penyusutan aset tetap. Metode ini dimaksudkan untuk memilih yang paling tepat untuk mengukur kontribusi aset terhadap pendapatan selama masa manfaatnya. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua itu metode aktivitas unit atau units of activity method. Dan yang ketiga itu ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, ini adalah contoh soal yang akan digunakan untuk menjelaskan ketiga metode tadi. Barbs Floris membeli 1 unit truk pada tanggal 1 Januari 2011. Kosnya itu $13.000. Setelah itu expected residual value-nya $1.000. Estimated useful life in years-nya itu 5 tahun dan estimated useful life in miles-nya itu 100.000. Nah, sini diminta hitung depresiasi dengan menggunakan ketiga metode yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada metode garis lurus. Nah, metode ini itu biaya depresiasi untuk setiap tahunnya itu jumlahnya sama. Karena untuk menghitungnya itu cost dikurangi residual value-nya. Jadi tadi cost-nya kan 13.000, setelah itu dikurangin residual value-nya 1.000. Jadi depreciable cost-nya itu 12.000. Nah, setelah itu dari depreciable cost-nya itu dibagi useful life-nya. Tadi kan 5 tahun, jadi 12.000 dibagi 5 tahun. Jadi penyusutan setiap tahunnya itu 2.400. Nah, di sini tadi kan dia beli truknya tahun 2011. Jadi pada tahun 2011 itu nilai bukunya 10.600. Terus karena dia penyusutannya 2.400, jadi tahun berikutnya nilai bukunya jadi 8.200 dan seterusnya sampai tahun 2015. Nah, di tahun 2011 itu di jurnalnya itu ditulis depreciation expense di debit 2.400 dan accumulated depreciation di debit 2.400. Nah, yang kedua itu metode unit aktivitas. Nah, total unit aktivitas yang digunakan untuk menghitung cost depresiasi per unit. Nah, biaya depresiasinya itu bervariasi karena tergantung pada unit aktivitasnya. Nah, untuk menghitung ini itu depreciable cost-nya itu dibagi sama total units of activity. Tadi 12.000 dibagi 1.000 miles. Jadi depreciation cost per unitnya itu $0.12. Nah, terus di sini ada units of activity during the year. Jadi anggap aja supirnya tadi itu menggunakan truknya sejauh 15.000 miles pada
tahun pertama pemakaian truk tadi. Jadi 0,12 itu dikali 15.000 miles. Jadi pada tahun 2011 itu depreciation-nya itu 1.800. Nah, di sini bisa dilihat pada tahun 2011 itu depreciation-nya 1.800, jadi nilai di bukunya 11.200. Setelah itu pada tahun 2012 itu dia pemakaian truknya itu 30.000 miles, jadi penyusutannya itu lebih besar, jadinya 5.400, jadi nilai bukunya 7.600. Tahun 2013 nilai penyusutannya beda lagi karena pemakaian truknya itu selama tahun itu 20.000 miles, jadi penyusutannya itu 7.800 gitu. Jadi tahun 2011 itu di jurnalnya ditulis depreciation expense 1.800 di debit dan accumulated depreciation di kredit 1.800. Dan yang ketiga ada declining balance method. Daya depresiasi tahunan semakin mengecil dari tahun ke tahun selama masa manfaat aset. Nah, metode ini itu sama dengan 2 kalinya tarif garis lurus metode yang pertama tadi. Terus tarif saldo menurun itu diterapkan langsung ke nilai buku. Jadi untuk menghitung biaya penyusutan per tahunnya itu book value at beginning of the year 13.000 dikali declining balance rate 40%, itu ntar ketemu annual depreciation expense-nya, yaitu 5.200. Bisa lihat di tabel ini, jadi tahun 2011 itu nilai bukunya 7.800, terus di tahun 2012 jadi 4.680, dan seterusnya sampai tahun 2015. Di jurnalnya pada tahun 2011 ditulis depreciation expense-nya 5.200 di debit dan accumulated depreciation di kredit 5.200. Ini adalah perbandingan ketiga metode tadi. Jadi ketiga metode tadi kalau ditotalin jumlah penyusutannya itu hasilnya bakal sama, cuma cara pengerjaannya aja yang berbeda. Setelah itu ada grafik di sebelah kanan ini. Yang pertama ada yang garis merah itu merupakan garis metode straight line. Dia garis lurus saja karena emang per tahunnya itu penyusutannya semuanya sama. Setelah itu yang kedua ada declining balance, itu dia garisnya kurva ke bawah karena setiap tahun itu jumlah penyusutannya berkurang. Dan yang ketiga ada units of activity, itu dia naik turun karena penyusutan itu tergantung penggunaan barangnya setiap tahun. Komponen depresiasi. IFRS mensyaratkan entitas dengan komponen di dalam fixed asset yang cukup signifikan harus didepresiasikan terpisah. Salah satu tujuan utama dari komponenisasi ini adalah untuk lebih mendekati dan mencerminkan future economic benefit dari pemanfaatan aset oleh entitas. Struktur construction membangun kantor dengan harga $4 juta, tidak termasuk biaya tanah. Kalau $4 juta dialokasikan untuk menggunakan gedung selama 40 tahun. Berksur melaporkan penyusutan sebesar $100 per tahun. Asumsikan menggunakan metode straight-line depreciation. Asumsikan bahwa 320.000 dari biaya bangunan digunakan untuk HVAC sistem dan $600.000 untuk lantai. Karena depreciable
live HVAC sistem selama 5 tahun dan depreciable life lantai selama 10 tahun. Lexer harus menggunakan komponen depreciation. Asumsikan Lexer menggunakan metode Stride depreciation. Building cost adjust itu ada $3.80.000, terus building cost depreciation per tahunnya itu ada $77.000, terus HVAC system depreciation-nya itu ada $64.000, flooring depreciation-nya ada $60.000, jadi semuanya ditotalin, total komponen depreciation in first year itu ada $201.000. Penyusutan dan pajak penghasilan. Undang-undang perpajakan seringkali tidak mengharuskan wajib pajak perusahaan untuk menggunakan metode penyusutan yang sama atas pengembalian pajak yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Banyak perusahaan menggunakan, yang pertama itu biasanya menggunakan garis lurus dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan laba bersih. Yang kedua, metode depresiasi dipercepat untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka. Revaluasi aset tanaman. IFRS memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset tanaman ke nilai wajar pada tanggal laporan. Jika revaluasi digunakan, harus diterapkan ke semua aset dalam satu kelas aset, dan aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus dinilai kembali setiap tahun. Ilustrasi yang pertama itu, Pernice menerapkan revaluasi untuk peralatan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $1 juta. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Pernice membuat jurnal berikut ini untuk mencatat depresiasi untuk tahun 2017 dengan asumsi depresiasi garis lurus. Itu beban penyusutan, di debitnya ada 200, terus akumulasi penyusutan peralatannya di kreditnya ada 200. Pada akhir tahun 2017, penilai independen menentukan bahwa aset tersebut memiliki nilai wajar $850.000. Entry untuk mencatat revaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di debitnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200, terus ada peralatan di kredit sebesar 150.000. Itu berarti surplus revaluasi. Peralatan $1 juta dikurang sama $150.000. Jadi hasilnya itu ada $850.000. Akumulasi penyusutan peralatannya itu 0, jadinya surplus revaluasinya itu ada $50.000. Seperti yang ditunjukkan, $850 adalah dasar buku dari aset, beban penyusutan sebesar $200.000 dalam laporan laba rugi, $50.000 dalam penghasilan komprehensif lain, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam total masa manfaat. Penyusutan pada tahun kedua akan menjadi $212.500, yaitu dari $850 dibagi 4. Asumsikan bahwa peralatan Pernice memiliki nilai tercatat sebesar $800, yaitu dari $1 juta dikurang $200.000. Namun, pada akhir tahun 2020, penilai independen memutuskan bahwa aset tersebut memiliki nilai wajar sebesar $775.000, yang mengakibatkan penurunan nilai sebesar $25.000, yaitu dari $800.000 dikurang sama $775. Untuk mencatat peralatan secara adil untuk mencatat kerugian ini, Pernice pertama menghapus saldo di akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar
$200.000. Selanjutnya, ia mengurangi akun peralatan sebesar $225.000 dan melaporkan peralatan tersebut seharga $775.000. Itu didapat dari $1.000.000 dikurang sama $225.000. Jurnal untuk mencatat peralatan pada nilai yang wajar dan peralatan laporan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut. Itu diakumulasi penyusutan peralatan, di debitnya ada 200.000, di kerugian itu ada 25.000, di peralatannya itu di kredit ada 225.000. Kerugian penurunan nilai sebesar $25.000 mengurangi laba bersih. Revisi penyusutan berkala diperhitungkan dalam periode perubahan dan masa depan periode perubahan perkiraan. Tidak ada penyajian kembali beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasinya, asumsikan Bert Flores memutuskan pada tanggal 1 Januari 2023 untuk memperpanjang masa manfaat truk 1 tahun, total masa pakai 6 tahun, dan meningkatkan nilai sisa menjadi 2.200. Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus untuk mendepresiasi aset sampai saat ini. Depresiasi per tahun adalah 2.400, didapat dari 13.000 dikurang 1.000 dibagi 5. Akumulasi penyusutan setelah 3 tahun per tahun adalah dari 2020 sampai 2002 adalah 7.200, didapat dari 2.400 dikali 3. Dan nilai buku adalah 5.800, didapat dari 13.000 dikurang 7.200. Depresiasi tahunan yang baru adalah 1.200. Nilai bukunya itu ada 5.800 dikurang sama nilai sisa baru 2.200. Gaya yang telah disusutkan itu ada 3.600, sisa masa manfaatnya itu 3 tahun. Penyusutan tahunan yang direvisi ada 1.200. Bert Flores tidak memasukkan perubahan estimasi pada tanggal 31 Desember 2023 selama persiapan jurnal penyesuaian dicatat beban penyusutan sebesar 1.200. Perusahaan harus menjelaskan dalam laporan keuangan perubahan signifikan dalam estimasi. Pensiun dari aset pabrik. Untuk mengilustrasikan penghentian aset pabrik, asumsikan bahwa Hobart Publishing menghentikan printer komputernya yang seharga 32.000 euro. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah 32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya atau nilai buku 0. Entry untuk mencatat pensiun adalah sebagai berikut. Di debit ada peralatan penyusutan akumulasi sebesar 32.000 dan di kredit ada peralatan sebesar 32.000. Pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada laporan posisi keuangan menginformasikan kepada para laporan keuangan bahwa aset tersebut masih bisa digunakan. Setelah disusutkan sepenuhnya, tidak ada penyusutan tambahan yang harus dilakukan. Bahkan jika aset masih mungkin digunakan dalam situasi apapun, akumulasi penyusutan aset pabrik melebihi biayanya. Jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Sunset Shipping membuang peralatan pengiriman seharga 18.000 dan telah mengakumulasikan penyusutan sebesar 14.000. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Di debit ada akumulasi kerugian peralatan penyusutan sebesar 14.000 dan juga kerugian pelepasan aset pabrik sebesar 4.000. Di kreditnya ada peralatan sebesar 18.000. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain dari laporan laba rugi. Penjualan aset tanaman. Dalam pelepasan demi penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dan dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan dari pembuangan terjadi. Jika hasil
penjualan kurang dari nilai buku aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Hanya secara kebetulan nilai buku dan nilai wajar aset akan sama jika aset tersebut dijual. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset pabrik ini cukup umum. Misalnya, Delta Airlines melaporkan keuntungan 94 dolar juta dari penjualan 10 pesawat. Keuntungan penjualan. Untuk menggambarkan keuntungan dari penjualan aset pabrik, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Wright Interiors menjual perabot kantor seharga 16.000 secara tunai. Perabot kantor awalnya seharga 60.000 pada 1 Januari 2020 telah mengakumulasi penyusutan sebesar 41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama pada tahun 2020 adalah sebesar 8.000. Wright mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga Juli dengan jurnal berikut. Tanggal 1 Juli di debitnya itu beban penyusutan sebesar 8.000 dan di peralatan penyusutan akumulasi sebesar 8.000. Setelah saldo penyusutan yang terakumulasi diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian adalah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Ilustrasi berikut menunjukkan komputasi ini untuk Wright yang memiliki keuntungan dalam pembuangan 5.000. Biaya perabot kantor sebesar 60.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 49.000. Kemudian nilai buku pada tanggal pembuangan sebesar 11.000, hasil penjualannya sebesar 16.000, jadi keuntungan pelepasan aset pabriknya sebesar 5.000. Wright mencatat penjualan dan keuntungan pelepasan aset pabrik sebagai berikut. Tanggal 1 Juli di debitnya ada cash sebesar 16.000, peralatan penyusutan akumulasi sebesar 49.000, di kreditnya ada peralatan sebesar 60.000, keuntungan dan pembuangan aset pabriknya sebesar 5.000. Perusahaan akan melaporkan keuntungan dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Kerugian penjualan. Asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga 16.000, Wright menjualnya seharga 9.000. Dalam kasus ini, Wright menghitung kerugian sebesar 2.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Biaya perabotan kantor sebesar 60.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 49.000, nilai buku pada tanggal pembuangan sebesar 11.000, hasil penjualannya sebesar 9.000, jadi kerugian pelepasan aset pabriknya sebesar 2.000. Wright mencatat penjualan dan kerugian pelepasan aset pabrik sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, cash sebesar 9.000, peralatan penyusutan akumulasinya sebesar 49.000, peralatan atas pelepasan aset pabriknya sebesar 2.000, dan di kreditnya ada peralatan sebesar 60.000. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain dari laporan laba rugi. Sumber daya alam dan penipisan. Sumber daya alam umum terdiri dari tegakan kayu dan sumber daya alam yang diambil dari tanah seperti minyak, gas, dan mineral kayu. Kayu tegakan dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IF. Sumber daya alam dan penipisannya. Sumber daya alam umum terdiri dari tegakan kayu dan sumber daya yang diambil dari tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Kayu tegakan dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. IFRS mendefinisikan industri ekstraktif sebagai bisnis yang terlibat dalam pencarian dan penghapusan dari sumber daya alam yang terletak atau di dekat kerak bumi. Alokasi biaya sumber daya alam secara rasional dan sistematis selama masa manfaat sumber daya disebut depresi. Depresi adalah sumber daya alam yang artinya penyusutan aset tanaman. Perusahaan pada umumnya menggunakan metode Units of Activity untuk menghitung depresi. Berdasarkan metode unit aktivitas, perusahaan membagi total biaya sumber daya alam dikurangi residu dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam sumber daya. Hasilnya adalah biaya depresi per unit. Untuk menghitung depresi itu biaya per unit kemudian dikalikan dengan jumlah yang diekstraksikan.
Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Landco menginvestasikan 50 juta dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Ilustrasi berikut akan menunjukkan perhitungan biaya deflasi per unit. Total sisa biaya dibagi total estimasi unit tersedia, maka akan didapatkan biaya deflasi per unit. Jadi di sini 50 juta dolar dibagi 10 juta, maka hasilnya yaitu 5.000 dolar per ton. Jika JET mengekstraksikan 250 ton pada tahun pertama, maka deflasi untuk tahun tersebut adalah sebesar 1.250. Ini mencatat penipisan berikut. Persediaan atau dari batu bara sebesar 1.250, kemudian penipisan akumulasinya sebesar 1.250. Land mendebit persediaan untuk total deflasi untuk tahunan tersebut dan kredit akumulasi deflasi untuk mengurangi nilai tercatat sumber daya alam. Akumulasi deflasi adalah aset kontra mirip dengan akumulasi penyusutan. Land mengkreditkan inventari saat menjual investasi dan mendebit harga pokok penjualan. Jumlah yang tidak terjual tetap dalam persediaan dan laporan di bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan. Beberapa perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi deflasi. Dalam kasus ini, perusahaan mengkredit jumlah penipisan langsung ke akun sumber daya alam. Aset tidak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur terbatas dan umur tidak terbatas. Jenis-jenis umum aset tidak berwujud ada paten, ada copyright atau hak cipta, ada merek dagang, ada goodwill. Jenis-jenis aset tidak berwujud, paten. Paten itu adalah hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol sebuah penemuan untuk sejumlah tahun tertentu dari tanggal hibah. Masa legalitas di banyak negara-negara adalah 20 tahun. Mengkapitalisasikan biaya pembelian paten dan mengamortisasi masa legalitasnya atau masa manfaatnya mana yang lebih pendek. Ada fee hukum yang dikeluarkan untuk keberhasilan mempertahankan paten dikapitalisasi ke akun paten. Akuntansi untuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud biasanya diamortisasi berdasarkan garis lurus. Ilustrasi asumsi National Labs membeli paten dengan harga perolehan sebesar 60.000 dolar. Nasional mengestimasi masa manfaat paten 8 tahun. Nasional mencatat amortisasi setiap tahun sebagai berikut. Akuntansi untuk aset tidak berwujud, beban amortisasinya 7.500 di debit, patennya 7.500 di kredit. Akuntansi untuk aset tidak berwujud, copyright atau hak cipta, memberikan ke pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audiovisual. Menganugerahkan selama hidup pencipta ditambah sejumlah khusus tahun di mana dapat bervariasi antar negara tetapi umumnya 70 tahun. Mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya. Mengamortisasi beban selama masa manfaat. Akuntansi untuk aset tidak berwujud, franchise dan lisensis. Kontrak perjanjian antara franchisor dan franchise. Terus ada franchise atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur atau masa manfaat franchise. Franchise dengan umur tidak terbatas harus diakui pada harga perolehan dan tidak diamortisasi. Akuntansi untuk aset tidak berwujud, merek dagang.
kata, frase, jingle, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah perusahaan atau produk tertentu. Mengkapitalisasikan biaya eksekusi, diperpanjang tanpa batas waktu, tidak diamortisasi. Akuntansi untuk aset tidak berwujud, goodwill, termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi, dan lain-lain. Hanya dicatat pada saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill dicatat sebagai kelebihan harga pembelian atas dinilai aset bersih yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi. Goodwill yang dibuat secara internet tidak harus dikapitalisasi. Penyajian dan analisis pernyataan. Presentasi. Biasanya perusahaan menggabungkan aset tanaman dan sumber daya alam di bawah properti pabrik dan peralatan dalam laporan posisi keuangan. Mereka menunjukkan aset tidak berwujud secara terpisah. Ilustrasi titik 23 menunjukkan bagian aset dari laporan posisi keuangan Artek Enterprise dengan penekanan pada pelaporan aset tanaman. Berikut adalah laporan posisi keuangan Artek Enterprise. Ada properti pabrik dan peralatan. Pertama tambang emas. Terus ada dikurang akumulasi depresiasi sebesar 500.210. Terus ada tanah, ada bangunannya 7.600. Terus dikurang akumulasi penyusutan bangunan 500. Lalu ada peralatan 3.870 dikurangi dengan akumulasi peralatan penyusutan sebesar 620. Ada aset tidak berwujud, ada paten, merek dagang, dan goodwill. Merek dagangnya 440, patennya 440, merek dagangnya 180, dan goodwill-nya 900. Jadi total asetnya itu sebesar 12.790. Aset tumbuhan, sumber daya alam, dan aset tidak berwujud. Perusahaan dapat mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan kelas utama aset seperti tanah, perbaikan tanah, bangunan, dan perlengkapan, dan akumulasi penyusutan menurut kelas utama atau total. Selain itu, mereka harus menjelaskan metode penyusutan dan amortisasi yang digunakan, serta mengungkapkan jumlah biaya penyusutan dan amortisasi untuk periode tersebut. Untuk keperluan pekerjaan rumah, gunakan format pada ilustrasi 9.23 untuk menyiapkan laporan informasi posisi keuangan. Analisis. Dengan menggunakan rasio, kita dapat menganalisis seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan perputaran aset, menganalisis produktivitas aset perusahaan. Ini memberitahu kita seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk LG atau Core,
berapa banyak won Korea dari penjualan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap won Korea yang diinvestasikan dalam aset. Rasio ini dihitung dengan membagi perusahaan bersih dengan rata-rata total aset untuk periode tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.24, penjualan bersih LG selama setahun terakhir mencapai 58.140 miliar won. Total aset akhir adalah 35.528 miliar won. Dan aset awal adalah 34.766 miliar won. Nah, cara untuk menganalisisnya itu penjualan bersih dibagi total aset rata-ratanya sama dengan perputaran aset. Penjualan bersihnya itu yang tadi 58.140 won dibagi dengan 35.528 won ditambah 34.766 won dibagi 2 sama dengan 1,65 kali. Jadi setiap won Korea diinvestasikan dalam aset yang diproduksi 1,65 dalam penjualan untuk LG. Jika suatu perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, setiap investasi pada aset akan menghasilkan penjualan yang tinggi. Rasio ini sangat bervariasi antara industri yang berbeda, dari yang padat aset atau utilitas hingga yang tidak atau jasa. Berikut adalah latihan soal. Soal E8.6. Instruksinya yaitu tentukan total taksiran tak tertagih pada 31 Maret 2020. Yang kedua, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Yang ketiga, diskusikan implikasi dari perubahan jadwal penuaan dari tahun 2019 hingga 2020. Jadi cara menjawab yang A itu account receivable-nya dikali percentage of uncollectible. Yang pertama itu ada current sebesar 65.000 dikali 2% jadi 1.300. Yang kedua ada 1 hingga 30 hari lewat jatuh tempo. Account receivable-nya 12.000 dikali 5% jadi 645.000. Yang ketiga ada 31 sampai 30 hari lewat jatuh tempo sebesar 10.100 dikali 30% jadi 3.030. Yang keempat, lebih dari 30 hari lewat jatuh tempo, account receivable-nya 7.400 dikali 50% jadi 3.700. Jadi total account receivable-nya sebesar 19.400 dan estimated bad debt-nya itu sebesar 8.675. Yang kedua itu kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi tanggal 30 Maret 2020, bad debt expense-nya ini total dari tahun 2019 sebesar 8.675 dikurang dari saldo kredit dalam penyisihan sebesar 2.100. Jadi hasilnya itu adalah 6.575. Dan di kreditnya itu ada allowance for doubtful accounts sebesar 6.575. Dan yang C itu setelah mengetahui bad debts pada tahun 2020 itu sebesar 6.575, kita juga harus menghitung bad debt expense pada tahun 2019 yang telah dijumlahkan, yaitu sebesar 1.070. Jadi beban hutang buruk terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 6.575 dikarenakan beban hutang buruk pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.070. Soal E8.11, kalau stores menerima kartu kreditnya sendiri dan nasional. Selama tahun tersebut, transaksi ringkas yang terpilih berikut terjadi. Dolar dalam ribuan. 15 Januari, ia melakukan penjualan kartu kredit kalau sejumlah 18.000 dolar. Tidak ada saldo atau transaksi sebelum tanggal 15 Januari. Yaitu 20 Januari melakukan penjualan kartu kredit Visa, service charge fee-nya sebesar 2% sejumlah 4.500 dolar.
10 Februari mengumpulkan $10.000 dari penjualan kartu kredit Colau. 15 Februari menambahkan biaya keuangan sebesar 1,5% ke saldo rekening kartu kredit Colau. Buatlah jurnal transaksi untuk Colau Stores. Judul akun kredit secara otomatis diidentasi ketika jumlah dimasukkan. Jangan membuat identasi secara manual. Catat entry jurnal dalam urutan yang disajikan dalam masalah. Jawabannya untuk jurnal yang pertama itu ada account receivable di debit sebesar $18.000 pada sales di kredit sebesar sebesar $18.000. Yang kedua itu ada kas sebesar $4.410 di debit dan service charge expense-nya sebesar 90 di debit pada sales sebesar 4.500 di kredit. Transaksi yang ketiga yaitu kas di debit sebesar $10.000 pada akun receivable di kredit sebesar $10.000. Ya, transaksi yang keempat yaitu akun receivable di debit sebesar $120 itu diambil dari 18.000 dikurangi 10.000 dikali 1,5% pada interest revenue sebesar $120 di kredit. E8.13 catat transaksi berikut untuk Redeker Group dalam jurnal umum 1 Mei 2020 menerima WSL 9.000 12 bulan 10% sebagai imbalan untuk Mark Chamber yang belum dibayar piutang 31 Desember 2020. Bunga yang masih harus dibayar di Chamber Note 31 Desember mencantumkan pendapatan bunga. 1 Mei 2021 menerima pokok ditambah bunga dari Chamber Note. Tidak ada bunga yang diperoleh pada tahun 2021. Jadi jurnal entries-nya itu Mei tanggal 1 itu ada note receivable di debit 9.000 dan akun receivable-nya di kredit 9.000. Terus pada Desember 31 ada interest receivable di debit 600. Lalu ada interest revenue di kredit 600. Pada 31 Desember ada interest revenue di debit 600, terus ada income summary di kredit 600. Di 1 Mei 2021 ada cash di debit 9.600 dan wesel tagih di kredit 9.000. Terus ada pendapatan bunganya di kredit 600. Setelah itu P8.1. Instruksinya itu yang A, prepare the journal entries to record each of these 5 transactions. Assume that no cash discount were taken on the collections of account receivable. Terus yang B itu enter the January 1st 2020 balance in account receivable and allowance for the full accounts. Post the entries to the two accounts. Use the accounts and determine the balance. Terus yang C, prepare the journal entry to record bad debt expense for 2020, assuming that an aging of accounts receivable indicates that expected bad debts are 115,000. Setelah itu yang D, compute the account receivable turnover for 2020, assuming the expected bad debt information provided in C. Yang A itu ditulis jurnalnya yang pertama itu account receivable pada sale 37 juta. Terus yang kedua itu ada sales return and allowance pada account receivable 50.000. Setelah itu yang ketiga ada cash pada account receivable 28.100.000. Setelah itu yang keempat ada allowance for the full debts pada account receivable itu 90.000. Setelah itu ada account receivable
pada allowance for doubtful debts itu 29.000. Setelah itu ada cash pada account receivable 29.000. Yang B itu di buku account receivable pada 1 Januari 2020 ada opening balance 9.600.000. Setelah itu ada sale-nya 37 juta. Setelah itu ada allowance for doubtful debts ada 29.000. Setelah itu ada sales returns and allowance di 50.000, ada cash 28.100.000. Setelah itu ada allowance for doubtful debt 60.000. Setelah itu ada cash 29.000 dan ada closing balance-nya 17.100.000. Setelah itu untuk yang allowance for doubtful debts-nya itu untuk tanggal 31 Desember ada account receivable 90.000, ada account receivable lagi 29.000. Setelah itu ada closing balance-nya 19.000. Setelah itu pada tanggal 1 Januari 2020 opening balance-nya 80.000. Terus yang C itu ada bad debt-nya itu 115.000 dolar. Terus di kreditnya itu ada allowance for doubtful debts-nya itu ada 119.000. Terus di account receivable turnover nyari itu net credit sales per average account receivable. Terus net credit sales itu gross credit sales dikurang sama sales return and allowance. Itu ada 3.700.000 dikurang sama 50.000. Terus hasilnya itu ada 3.750.000. Terus average account receivable-nya, opening account receivable sama dengan 960.000 dikurang 80.000, jadinya 880.000. Terus ada closing account receivable 1.710.000 dikurang sama 19.000 dikurang sama 115.000. Jadi hasilnya ada 1.576.000. Terus ada average account receivable, yaitu opening balance ditambah sama closing balance terus dibagi 2. Jadinya 880.000 ditambah sama 1.576.000 dibagi 2 itu 832.000. Terus account receivable turnover-nya jadinya itu 3.650.000 dibagi sama 832.000. Jadi hasilnya itu 4,39. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.